Ini saatnya kita cuci piring. Kita dalam artian seluruh komponen bangsa, ya birokratnya, ya teknokratnya, ya ekonomnya, ya agamawannya, ya politisinya, semua kita. Ini merupakan tanggung jawab kita secara bersama-sama. Man awa miskinan, orang yang santun kepada orang-orang yang miskin, memberikan tempat bernaung, tempat tinggal, mendidik, memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu yang juga anak-anak kita punya hak menatap hari esok dengan pasti, punya hak menggantungkan harapan dan cita-cita, seperti juga anak-anak lain punya harapan dan punya cita-cita. Marilah kita semua menyadari hidup ini sebuah putaran menunggu giliran, dan jabatan adalah amanah. Sementara menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Lebih jauh dari itu, agama mengajarkan apapun yang kita miliki dalam hidup ini sebuah titipan. Harta titipan, jabatan titipan, ilmu pengetahuan titipan. Kalau titipan harus disikapi dengan dua. Pertama, titipan harus dijaga baik-baik. Masa ada orang datang ke rumah saya, Pak, saya titip mobil sebentar. Oh, silakan. Saat mobil diambil, kacanya pecah, bempernya penyok, rebannya kempes, knalpotnya hilang, marah yang punya. Saya cuma titip, kenapa tidak dijaga baik-baik? Begitulah Allah menitipkan jabatan kepada kita. Saat nanti diambil jabatan itu berlumur korupsi, berlumur kezoliman, tipu daya, trik, rekayasa. Tentu marah yang menitip ini. Kau harus bertanggung jawab. Ini kan titipan. Kenapa tidak dijaga baik-baik? Harta titipan. Malahan, kalau saudara diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Diberikan kita usia yang panjang, pertanyaan akhirat juga cuma satu. Usiamu kau habiskan di mana? Tapi diberikan kita harta, pengadilan akhirat akan bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan dan belakangnya ditanya, dari mana dan kemananya. Itu sebabnya Rasulullah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum Allah yang menghitungnya. Dengan bahasa sekarang, kalau malam-malam ada baiknya kita putar film hidup kita ini. Sejak akil balik sampai sekarang, lihat adegan-adegan yang pernah kita lakukan. Oh, tanggal sekian, bulan ano, tahun sekian, saya nyolong, saya korup. Tanggal sekian, bulan sekian, saya nempeleng orang tanpa alasan yang benar. Putar film itu. Apa target dari semuanya? Kalau ada adegan yang tidak pantas, sekarang ini kita masih bisa melakukan sensor. Taubat maksudnya, pemutihan. Ada suara yang kurang jelas, masih bisa dubbing. Ada alur cerita yang kurang utuh, masih bisa editing. Proses sensor, proses editing, proses dubbing masih dimungkinkan sekarang. Sekarang di dunia ini. Kalau nanti di padang mahsyar Allah yang memutar film kehidupan kita, tidak akan ada waktu lagi untuk sensor, dubbing, editing. Yang ada tinggal pertanggungan jawab. Dan hari itu seperti sering kita baca dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut mereka kami gembok, tangan mereka akan laporan, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa saja yang telah mereka lakukan. Jabatan adalah titipan, dia harus dijaga baik-baik. Yang kedua, kalau titipan tidak boleh membuat orang arogan, sombong. Dititipi, sekadar dititipi kok sombong. Apa alasannya? Orang titip mobil ke rumah saya, yang punya mobil pergi, saya petatang-peteteng, membangga-banggakan. Ini mobil hebat, ini mobil mutakhir, ini mobil canggih. Mobil orang titip.
Begitulah kita. Ini jabatan, titipan. Kenapa harus sombong? Ini harta, titipan. Kenapa mesti sombong? Ini ilmu pengetahuan, titipan. Kenapa harus sombong? Titipan tidak perlu membuat kita jadi arogan. Bahkan kalau dia jabatan itu top, kata orang Belanda, Leiden is Louden. Memimpin adalah jalan menderita. Pemimpin adalah orang yang kesepian. Di dunia diikat dengan berbagai macam aturan, di akhirat akan dibuka perkaranya yang besar-besar. Kesepian karena pada dasarnya pemimpin mengorbankan privasinya, bahkan keluarganya. Seorang presiden, seorang wakil presiden tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya paman. Yang punya paman itu pribadinya. Kalau presiden punya anak, lalu anak-anaknya jadi warga negara kelas 1, ikut-ikut ngurus negara, kan ini penyakit kita. Biarkan pemimpin sebagai pemimpin. Karena memimpin adalah jalan menderita. Dan pemimpin pada umumnya orang-orang yang kesepian. Ini musim kerja bakti. Hanya dengan semangat kebersamaan, ke atas saya mengingatkan, ke bawah saya mengimbau. Mari kita berbagi rasa dengan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena bukan saja ini tanggung jawab nasional, tapi juga tanggung jawab keagamaan. Seorang muslim baru sempurna imannya jikalau dia merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga sebelahnya. Bahkan tidak sempurna iman kamu jikalau kau tidur dalam perut kenyang, sementara tetanggamu merintih kelaparan. Belum sempurna imanmu. Begitu kepekaan Islam sampai iman dijadikan taruhan terhadap perbaikan nasib orang-orang miskin. Bukan sekadar sebuah slogan. Bukan sekadar sebuah simbol. Tapi sebuah realita kehidupan beragama. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah jaringan sosialnya, lemah kebudayaannya. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. So, kalau kita dalam posisi itu, sekaranglah waktunya untuk berbuat. Jangan biarkan saudara-saudara kita merintih kelaparan. Anak-anak dalam usia sekolah terpaksa keleleran di jalan. Atau terpaksa harus kerja di bawah usia. Memang kadang kita berhadapan dengan siklus lingkaran setan. Pendapatan rendah, kenapa? Karena kemampuan rendah. Kemampuan rendah, kenapa? Karena pendidikan rendah. Pendidikan rendah, kenapa? Karena kurang gizi. Kurang gizi kenapa? Karena biaya hidup tinggi. Biaya hidup tinggi kenapa? Karena pendapatan rendah. Begitu berputar lingkaran setan ini. Tapi what can we do now? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Buat tetangga kita, buat masyarakat lingkungan kita, setidaknya man awa miskinan. Orang yang menolong orang-orang miskin. Memberikan tempat tinggal. Melindungi mereka. Akan dipancarkan rahmat Allah kepada mereka. Kasih sayang Allah akan berlimpah. Si miskin mungkin tidak akan bisa membalas. Tapi Allah akan memberikan balasan. Melalui jalan yang tidak pernah kita sangka. Ketimbang kita mencari kambing hitam. Oke lah, yang salah tetap salah. Tapi kan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Zaklik, tidak personlik. Menyentuh dan bukan menyinggung. Biarkan hukum tetap tegak. Biarkan penataan ekonomi kita tetap profesional. Sementara kita yang oleh Allah diberikan sedikit kelebihan. Sedikit kemampuan. Mari kita berbagi. Untuk mengatasi persoalan bangsa yang memang berat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang akan dapat pancaran rahmat dari Allah itu warahimad dha'ifa. Orang yang punya sifat belas kasih kepada mereka yang lemah. Keberpihakan kepada orang-orang yang tidak berdaya.